Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Endang Febri Srijayanti dengan NIM 2203 10 10 124. Saya mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2022. Baik teman-teman, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu Khadijah sebagai salah satu ketuntasan dalam mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, baik, saya akan menjelaskan mengenai syarat-syarat syarat-syarat untuk mengajukan gugatan ke petun. Nah, di mana syarat-syarat gugatan untuk mengajukan ke petun itu dia ada dua. Yang pertama dia syarat formil dan syarat material. Di mana syarat formil ini dia diatur dalam pasal 56 Undang-Undang Petun, yang mana isinya itu gugatan itu harus memuat pertama itu ada nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan penggugat maupun kuasanya. Yang B itu dia ada nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat. Dan C itu dia dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan. Yang kedua, syarat kedua itu apabila gugatannya dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka dia harus disertai dengan surat kuasa yang sah. Yang ketiga, gugatan sedapat mungkin juga disertai dengan keputusan tata usaha negara yang disengketakan oleh penggugat. Berikutnya ada syarat material. Nah, di syarat material ini hal-hal apa saja yang dimuat? Yang pertama, gugatan itu harus memuat posita. Nah, di mana posita itu harus ada dasar dan alasan-alasan gugatan. Yang kedua itu ada petitum, di mana baik itu tuntutan pokok maupun tuntutan tambahan yang berupa ganti rugi atau rehabilitas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alasan mengajukan gugatan ke petun. Nah, alasan mengajukan gugatan ke petun itu dia diatur dalam pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang dimana di dalamnya itu memuat yang pertama, keputusan tata usaha negara yang digugat itu harus bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, keputusan tata usaha negara yang digugat itu harus bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Berikutnya, adapun alasan-alasan umum yang digunakan untuk mengajukan gugatan ke petun itu yang pertama adanya perlindungan hak, di mana dalam perlindungan hak itu penggugat yang merasa haknya dilanggar oleh keputusan tata usaha negara, dia berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum melalui pengadilan. Yang kedua, adanya kepastian hukum, di mana dalam kepastian hukum ini dengan mengajukan gugatan, penggugat itu mencari kepastian hukum terhadap keputusan yang dianggap merugikan, sehingga dapat memperbaiki keadaan atau mendapatkan ganti rugi jika diperlukan. Yang ketiga, adanya akuntabilitas pejabat publik, di mana akuntabilitas pejabat publik ini proses gugatan di petun dia berfungsi untuk memastikan bahwasannya pejabat publik itu harus bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak menyalahgunakan wewenang. Yang berikutnya itu ada penyelesaian sengketa administratif, di mana dalam penyelesaian sengketa administratif tadi, petun itu dia mempunyai peran sebagai lembaga penyelesaian sengketa administratif yang memberikan saluran bagi individu atau badan hukum untuk menentang keputusan administratif yang dianggap tidak adil atau melanggar hukum. Adapun dasar hukum dalam peradilan tata usaha negara itu dia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Adapun juga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintah. Berikutnya yang ketiga itu adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Teman-teman, kira-kira tuntutan atau gugatan apa saja yang bisa diajukan dalam gugatan di petun? Nah, sesuai dengan pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dia mendefinisikan bahwasanya gugatan yang diajukan ke petun itu sebagai permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan pengadilan untuk mendapatkan putusan. Berikutnya ada pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dia menambahkan bahwasanya seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya itu dirugikan oleh keputusan tata usaha negara, dia berhak untuk mengajukan gugatan ke petun. Berikutnya yang ketiga, itu ada gugatan yang bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat formal atau bersifat prosedural. Berikut
negara yang tidak berwenang. Keenam, ada badan atau pejabat tata usaha negara yang mana pada waktu mengeluarkan keputusan dia telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang itu. Berikutnya ada permohonan penundaan pelaksanaan, di mana dalam permohonan penundaan pelaksanaan ini penggugat dapat mengajukan permohonan untuk penundaan pelaksanaan keputusan yang menjadi objek sengketa selama proses persidangan tadi berlangsung. Nah, tuntutan ini dia biasanya disertai dengan alasan-alasan hukum yang kuat, teman-teman, seperti potensi kerugian yang dia lebih besar jika keputusannya itu dia tetap dilaksanakan selama atau sebelum ada putusan dari pengadilan. Berikutnya ada ganti rugi. Nah, dalam beberapa kasus penggugat juga dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan. Nah, ini dia biasanya terkait dengan kerugian material maupun kerugian imaterial yang dialami oleh penggugat tadi. Berikutnya teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai skema pemeriksaan gugatan di petun. Nah, skema pemeriksaan gugatan di petun itu dia ada pemeriksaan pendahuluan, di mana dalam pemeriksaan pendahuluan ini teman-teman dia ada pemeriksaan administrasi, yang mana dalam proses pemeriksaan administrasi ini dia dimulai dengan pemeriksaan administrasi di kepaniteraan dia untuk memastikan lagi kelengkapan dokumen gugatan tadi. Berikutnya ada dismissal prosedur, teman-teman. Nah, di mana dalam dismissal prosedur ini ketua petun itu dia melakukan penilaian awal untuk menentukan apakah gugatan tadi itu dapat diterima atau tidak, dan ini dia sesuai dengan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, teman-teman. Berikutnya ada pemeriksaan persiapan. Nah, dalam pemeriksaan persiapan ini jika gugatan itu diterima, dia dilakukan pemeriksaan persiapan yang mencakup pengaturan jadwal sidang dan pemberitahuan kepada para pihak yang terkait ini. Ini dia sesuai dengan pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Berikutnya itu ada pemeriksaan persidangan. Nah, dalam pemeriksaan persidangan ini dia ada pembacaan gugatan, teman-teman, di mana dalam pembacaan gugatan ini penggugat dia membacakan gugatannya di depan sidang sesuai dengan pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Berikutnya ada pembacaan jawaban. Nah, dalam pembacaan jawaban ini tergugat itu dia memberikan jawaban atas gugatan yang telah diajukan tadi. Nah, ini sudah diatur dalam pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Berikutnya ada replik dan duplik. Nah, di mana dalam replik dan duplik ini dia penggugat dapat memberikan tanggapan atas jawaban tergugat si replik tadi, dan tergugat juga dapat memberikan tanggapan atas replik tersebut duplik. Itu sesuai dengan pasal 75 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Berikutnya ada pembuktian, di mana dalam pembuktian ini kedua belah pihak tadi mengajukan bukti-bukti untuk mendukung argumen mereka masing-masing tadi. Ini dia diatur dalam pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Berikutnya itu ada kesimpulan. Nah, setelah dilakukannya pembuktian tadi, teman-teman, masing-masing pihak itu menyampaikan kesimpulan atas argumen mereka tadi. Nah, ini dia diatur dalam pasal 97 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Nah, teman-teman, berikutnya itu ada acara singkat. Nah, kira-kira nih, kegunaan acara singkat itu apa sih? Nah, acara singkat ini dia biasa digunakan untuk memeriksa pemeriksaan dan pemutusan terhadap upaya perlawanan. Nah, jika upaya perlawanan tadi itu dibenarkan, maka penetapan dismissal dari ketua petun tadi dia bisa gugur demi hukum. Berikutnya ada acara cepat. Acara cepat ini dia diatur dalam pasal 98 sampai pasal 99, teman-teman, di mana dalam acara cepat ini dia dipimpin oleh hakim tunggal. Pemeriksaannya dengan acara ini dia didahului oleh adanya permohonan kepada ketua pengadilan dengan alasan adanya kepentingan dari penggugat yang dia itu sifatnya cukup mendesak. Nah, dalam waktu 14 hari setelah permohonan, ketua pengadilan ini dia harus mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidaknya permohonan tadi. Nah, jika dikabulkan, nantinya 7 hari setelah penetapan oleh ketua pengadilan, dia harus sudah ditentukan ini waktu dan tempat sidangnya tanpa
pemeriksaan persiapan terlebih dahulu. Nah, yang terakhir ada acara biasa. Acara biasa ini dia pemeriksaannya itu dilakukan oleh majelis hakim. Nah, pemeriksaannya ini teman-teman dia diawali dengan adanya pemeriksaan persiapan terlebih dahulu. Nah, jangka waktu pemanggilan dengan pemeriksaan itu dia tidak boleh kurang dari 6 hari, dan jangka waktu pemeriksaan dia tidak boleh melebihi waktu 6 bulan sejak registrasi perkara. Berikutnya ada putusan. Nah, dalam putusan ini teman-teman, dia ada pengucapan putusan, di mana dalam pengucapan putusan ini, hakim mengucapkan putusan ini dalam sidang terbuka. Dan jika salah satu pihak itu tidak hadir, maka hakim tadi memberikan salinan putusan disampaikan melalui surat tercatat. Nah, ini dia diatur dalam pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Berikutnya ada materi muatan putusan, teman-teman. Dalam materi muatan putusan ini, putusan harus mencakup identitas para pihak, ringkasan gugatan, pertimbangan hukum, dan amar putusan yang jelas. Nah, hal ini dia diatur dalam pasal 109 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Nah, dalam jangka waktu penyelesaian sengketa di petun itu biasanya dia ditargetkan teman-teman dalam waktu 5 bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Perma Nomor 2 Tahun 2014. Nah, dengan mengikuti skema ini, petun itu selalu berusaha untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara. Teman-teman, udah di soal terakhir nih. Nah, di soal terakhir ini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam putusan petun. Nah, kira-kira macam-macam putusan apa aja sih yang ada di petun? Nah, pertama ada putusan pembebanan atau disebut dengan kondemnatoir. Nah, putusan ini dia berisi mengenai kewajiban bagi tergugat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kira-kira contohnya apa sih? Nah, kewajiban untuk mencabut keputusan administrasi yang dinyatakan batal. Nah, dasar hukumnya ini dia terdapat dalam pasal 97 ayat 9 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang kedua, putusan pernyataan atau yang disebut dengan deklaratoir. Nah, putusan ini dia hanya menegaskan suatu keadaan hukum yang sudah ada tanpa menciptakan hukum yang baru. Misalnya, menyatakan bahwa keputusan administrasi tertentu tidak sah. Nah, dasar hukum ini terdapat dalam pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Nah, yang ketiga ada putusan penciptaan atau yang disebut dengan konstitutif. Nah, putusan ini dia menciptakan atau menghilangkan suatu keadaan hukum. Contohnya, keputusan yang mengatur mengenai penerbitan keputusan baru sebagai pengganti keputusan yang dibatalkan. Nah, dasar hukumnya terdapat dalam pasal 97 ayat 9 huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Upaya apa aja sih yang bisa dilakukan jika tergugat tidak melaksanakan putusan? Nah, jika tergugat tidak melaksanakan putusan, penggugat bisa melaksanakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penggugat bisa melakukan permohonan eksekusi, di mana dalam permohonan eksekusi ini penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi ke petun untuk melaksanakan putusan yang nantinya telah berkekuatan hukum tetap. Nah, dasar hukumnya terdapat dalam pasal 116 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Berikutnya, penggugat bisa mengajukan keberatan atau sanksi administratif. Nah, jika tergugat atau pejabat publik dia tidak melaksanakan putusan, maka penggugat bisa melaporkan kepada instansi terkait untuk tindakan administratif atau sanksi. Hal ini termasuk dalam pengawasan dan disiplin pegawai terhadap peraturan yang berlaku. Berikutnya, penggugat ini bisa melakukan eksekusi paksa. Nah, dalam situasi seperti ini, jika tergugat tidak mematuhi putusan tadi, dapat dilakukan eksekusi paksa melalui bantuan aparat kepolisian atau lembaga terkait untuk memastikan pelaksanaan putusan. Nah, dasar hukum ini terdapat dalam pasal 116 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan bahwasannya eksekusi dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu jika tidak dilaksanakannya secara sukarela.
Sekian jawaban dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.